Jadi ilmu ekonomi sumber daya alam ini merupakan irisan dari adanya gabungan 3 ilmu transdisiplin. Yang pertama yaitu terkait ilmu ekonominya, terkait market system, kemudian ada ilmu alamnya juga di sini, sistem ekosistem, yang mana ini adalah ilmu yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan juga terkait keilmuan atau sistem manusianya itu sendiri atau human system. Nah, ini membentuk 3 rangkaian ilmu ini bergabung kita kenal sebagai ESDL atau ESDAL, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Yang sudah saya tekankan minggu lalu bahwa ekonomi SDA dan lingkungan itu bukan suatu hal yang bisa dipecah seperti itu, tapi saling melengkapi satu sama lainnya. Nggak mungkin kita mempelajari ekonomi sumber daya alam tanpa melihat efeknya, tanpa melihat dampak yang diakibatkan oleh adanya eksplorasi, adanya pengolahan, ekstraksi, dan sebagainya dengan kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya. Jadi ini kita tekankan bahwa SDAL itu sendiri adalah ilmu transdisiplin dengan ilmu ekonominya, kemudian terkait lingkungannya atau alam, ekosistem, dan sistem manusia itu sendiri. Nah, definisinya kalau ilmu ekonomi seperti yang kalian ketahui ya, sering dipelajari di mikro juga, dalam bahasa Yunani itu kan ekonomi berasal dari kata oikos nomos, yang berarti kan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu mengalokasikan sumber daya yang langka, baru mengalokasikan. Di sini mentoknya di sini kalau ilmu ekonominya. Nah, kalau ilmu ekonomi sumber daya alam tidak hanya untuk mengalokasikan sumber daya tadi yang langka, tapi juga dia bagaimana sih memanagenya juga. Di sini disebutkan bahwa ilmu ekonomi sumber daya alam ini khusus pengalokasian di sumber daya alam seperti air, tanah, kemudian ikan, hutan, dan sebagainya. Nah, menurut ensiklopedia, sumber daya sendiri itu apa sih? Sumber daya adalah sebuah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Sumber daya macam-macam, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusianya juga, ada sumber daya modal, dan sebagainya. Makanya ini untuk definisinya, untuk sumber daya juga cukup luas. Yang kedua itu sumber persediaan, penunjang, atau bantuan. Ini kan juga kita bisa definisikan lebih khusus ke sumber daya modalnya. Ketiga yaitu sarana yang menghasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Ini lebih ke SDM-nya, sumber daya manusia. Jadi ini untuk definisi secara luas, sumber daya itu dapat kita definisikan menjadi 3 ini. Nah, kalau sumber daya kan kalian ketahui ada sumber daya alam, sumber daya yang dapat diperbarui, renewable, dan sumber daya yang tidak diperbarui atau cukup sulit untuk diperbarui atau unrenewable resources. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya apa? Ada binatang ternak, kemudian sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan semacamnya. Tapi kalau yang sumber daya tidak dapat diperbarui, contohnya kan kayak BBM, bahan bakar, fosil, itu dihasilkan oleh fosil yang sudah terpendam di dalam tanah selama berjuta-juta tahun sehingga dapat diproses untuk menjadi minyak mentah, kemudian diproses turunannya menjadi salah satunya bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian aftur, kemudian barang turunan lainnya misalkan lilin itu juga dari minyak mentah juga, dan sebagainya. Ini kalau menurut atau sumber daya alam juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi, atau dapat dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Klima dan Berkes tahun 1989 juga mendefinisikan sumber daya ini sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Fungsinya kan sebuah resources itu tentunya untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas, kepuasan manusia yang tak terbatas, dihadapkan pada stok atau sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas. Ini ya kemarin itu, bahwa kita dihadapkan sebuah fakta penting, sumber daya kita itu di dunia ini sangat terbatas sekali jumlahnya, khususnya yang unrenewable. Kita dihadapkan pada kebutuhan yang nggak terbatas, pemuas kebutuhan yang nggak terbatas. Nah, inilah harus yang kita pelajari di dalam ilmu ekonomi sumber daya alam ini, bagaimana sih peranan baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam hal ini bisa NGO, ataupun pihak perusahaan juga, yang terkait untuk memutuskan keputusan yang terbaik dalam memilih seberapa banyak sih yang harus dia olah, seberapa banyak yang harus dia ambil untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dan harus melihat konsekuensi ke depannya. Nah, kasus yang baru ini saat ini kan kasus yang minyak sawit ya. Minyak sawit kita ketahui di Indonesia kan sebagai, kita itu eksportir atau importir, Mas Yulianto? Sebagai eksportir atau importir sawit? Eksportir, Bu. Eksportir. Apa yang Anda ketahui terkait Indonesia dengan sumber daya alamnya, khususnya minyak sawit? Kalau yang saya ketahui terkait berita-berita terbaru ini, kemarin ada berita tentang pelarangan terkait eksportir minyak sawit itu ya, Bu. Tapi kan larangan itu kan tidak berlangsung lama. Kemudian ada informasi kembali atau aturan kembali bahwasanya minyak sawit itu boleh diekspor kembali, seperti itu, Bu. Oke. Anda tahu nggak, saya nanya ke kalian, tahu nggak kalau Indonesia itu sebagai penghasil sawit terbesar? Tahu nggak? Negara mana selain Indonesia yang penghasil sawit terbesar itu? Kompetitornya siapa? Tahu nggak? Mana sih yang negara mana punya lahan sawit paling gede selain Indonesia? Nggak tahu? Malaysia, Bu. Siapa nih yang jawab? Fajar. Saya, Bu. Oh ya, Bu. Malaysia, Bu. Malaysia dan Indonesia, tahu nggak Fajar? Kita berapa sih kira-kira share-nya terhadap produksi minyak sawit di dunia? Kurang lebih berapa? Ada 20, 30, 40 kisarannya? 50 atau lebih? Setahu saya sih kalau Indonesia nomor 1, Bu. Berapa kira-kira? Market share-nya berapa, Fajar? Tahu nggak? Kisarannya aja, kasarannya. Tebak 60 aja. mungkin, Bu. 60 mungkin ya. Kalau yang lain, ada yang tahu nggak? Berapa sih market share kita terhadap minyak sawit dunia? Sepertinya sekitar 50, Bu. Sekitar 50 ya. Malaysia berapa, Wisnu? Sekitar 30 mungkin, Bu. 30-an. Ya, sekitar itu ya. Jadi Indonesia dan Malaysia itu sebagai pemain besar untuk produksi minyak sawit dunia. Indonesia yang pertama ya. Biasanya saya nggak tahu update terakhir di 2021 berapa, kisarannya di atas 50%. Kalau Malaysia 40-30%. Jadi dua negara ini sebagai penyumbang atau eksportir minyak dunia, tapi ironisnya kita dihadapkan dengan kenyataan kemarin ya, bahwa harga minyak itu melambung banget. Minyak sawit ya, bukan minyak mentah ya, perlu digarisbawahi, kita ngomongin minyak sawit. Minyak sawit itu kan mengikuti harga komoditas dunia juga. Nah, itu harganya ikut naik juga. Ironis gitu loh, kita sebagai produsen terbesar, tapi harganya sangat memukul bagi masyarakat menengah bawah. 1 liter sampai 20.000 lebih kan. 2 liternya ada yang sampai 40-an lebih. Nah, itu kan ironis sekali. Nah, di balik itu, faktanya si produsen itu kan dia punya lahan sendiri dengan membeli bahan-bahan sendiri yang ada di kita dengan harga lokal gitu loh. Dengan dia tetap membeli dengan harga normal,
yang dia miliki, tapi dia menjual mengikuti harga dunia, kenaikan harga dunia. Nah, itu kan margin yang diperoleh dari si perusahaan itu kan gede banget. Apalagi ada berita kemarin ditemukan penimbunan minyak minyak goreng sebanyak 1,1 juta di Deli Serdang. Nah, ini ironis banget, banyak rent seeker di sini yang dia nggak memiliki moral yang baik di saat kondisi negara kita kesulitan, tapi justru dia mencari keuntungan secara pribadi, menimbun 1,1 juta liter. Nah, itu banyak yang komen-komen ini kalau inilah nazab atau apa. Nah, inilah yang sangat ironis di negeri kita. Kita sebagai produsen, tapi ketika harga minyak dunia itu melambung, tetap mengikuti. Ya memang harus mengikuti harga internasional, tapi kan bagaimana sih sebenarnya problem yang dihadapi negeri ini gitu loh. Apa sih yang seharusnya kebijakan dilakukan oleh pemerintah khususnya Indonesia ya, supaya ini tidak memukul bagi kalangan masyarakat menengah bawah khususnya. Minyak ya ini sebenarnya kebiasaan buruk banget ya. Minyak itu kan nggak sehat. Makanan yang dari minyak-minyak itu kan berkolesterol, kemudian ini juga jangka panjang juga nggak baik bagi kesehatan. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Ya udah, ini membatasi kita supaya tidak menggoreng-goreng kan, beralihlah ke yang apa di steam, dikukus, itu jauh lebih sehat. Kenyataan bahwa kita itu juga yang kasus BPJS ya, penyumbang terbesar pendanaan itu di mana sih? Masalah jantung kan. Jantung, kolesterol, penyumbatan itu kan berawal dari minyak jenuh yang nggak baik bagi kesehatan. Nah, ini juga dulu menjadi isu penting ketika minyak kita merajai pasar di kawasan Eropa. Nah, akhirnya waktu itu kan dengan berdalih Greenpeace, Go Green seperti itu, di Uni Eropa dulu kan merestriksi produksi minyak kita untuk diekspor di Uni Eropa. Kenapa? Di sana juga ada pasarnya, bukan minyak sawit, tapi minyak turunan minyak chamomile, minyak bunga matahari yang dengan dalih itu jauh lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Sebenarnya itu juga untuk menyelamatkan produksinya Uni Eropa sendiri. Mereka punya produk minyak, tapi jumlahnya nggak pangsa pasarnya tidak sebesar seperti di Indonesia, seperti kita. Sehingga dengan dalih seperti itu, kita waktu itu di ban cukup lama ya, nggak boleh melakukan ekspor minyak sawit di Uni Eropa dengan alasan tidak ramah untuk kesehatan, nggak ramah lingkungan juga. Sawit itu nggak ramah lingkungan. Dia kasus-kasus lingkungan di tempat produksinya itu di blow up di sana sehingga kita terkesan kurang bagus untuk produk minyak sawit ini. Nah, ini isu-isu lingkungan yang sering digembar-gemborkan banyak sekali, ekonomi, isu sumber daya juga. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sekilas di ekonomi lingkungan juga terkait dengan kelangkaan atau scarcity. Nah, ini masuk juga di dalam topik ekonomi sumber daya alam, bahwa faktanya di sini kita berangkat dari grafik nomor 1, 2, 3. Ini karena tempatnya sempit, saya bikin gini aja. Urutannya yang sini dulu, sebelah kiri. 1, ini yang 2, ini yang 3. Yang sebelah kiri, pojok kiri bawah ini adalah hubungan gambar yang mengkaitkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan barang sumber daya. Barang sumber daya kan tadi macam-macam ya, ada barang bisa berupa fisik, sumber daya alam itu, ataupun sumber daya lainnya, misalkan manusia, modal, dan sebagainya. Nah, ini hubungannya terlihat di sini memiliki hubungan positif yang ditunjukkan oleh kurva yang berwarna abu-abu ini. Ini maknanya adalah ketika suatu negara itu mempush atau mendorong pertumbuhan ekonominya dari Y0 ke Y1, artinya kan di dalam proses produksi kita butuh yang namanya input produksi kan tadi. Ada capital, labor, dan raw resources. Yang mana ketika output-nya didorong semakin tinggi, tentunya input-nya juga mengikuti, meningkat.
dari R0 ke R1. Kebutuhan input-inputnya, barang atau kita bahasakan di sini barang sumber dayanya itu juga meningkat. Difungsikan dengan Y sama dengan fungsi R atau resources. Hubungannya positif. Nah, di sini di dalam mendorong pertumbuhan ekonominya tentunya dihadapkan dengan, nah ini kita lebih spesifik, sumber dayanya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih cepat dari Y0 ke Y1, kita dihadapkan dengan stok. Kalau di sini kita maknai sebagai stok sumber daya yang semakin menipis, khususnya yang unrenewable tadi. Jadi ketika pertumbuhan ekonominya meningkat dari Y0 ke Y1, stoknya itu turun dari N0 ke N1. Nggak mudah ya suatu sumber daya itu untuk dilakukan produksi secara massal dengan dihadapkan dengan jumlah kebutuhan manusia yang nggak terbatas tadi, kecuali yang renewable. Misalkan sawit, kita punya lahan sendiri, punya lahan kebun sawit, yang mana itu memang dikhususkan sebagai lahan produksi, hutan produksi ya. Misalkan kita juga dikenal sebagai negara pengekspor kayu lapis terbesar di dunia. Kita punya hutan produksinya sendiri, tidak melakukan pembabatan hutan secara ilegal atau illegal logging. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Kita punya lahan sendiri, punya tanah sendiri, yang mana itu sebagai sumber untuk menanam tanaman tersebut, merawatnya hingga diproses produksinya. Nah, ini hubungannya negatif kalau sumber daya alam dikaitkan dengan pertumbuhan ekonominya. Nah, di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di dalam proses produksi, kita katakan tadi adanya istilah flow residual flow, yaitu adanya aliran residu, pencemaran yang muncul. Hubungannya apa? Tentunya positif, meningkat ya. Seiring dengan proses produksi yang didorong semakin cepat, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, ini akan menimbulkan pencemaran yang semakin besar pula. Ya, ditandai dari pergeseran dari P1 ke P2. Pencemarannya itu semakin besar. Nah, di sini kaitan pencemaran dan pertumbuhan ekonomi itu hubungannya positif. Seperti yang saya katakan bahwa pencemaran itu nggak bisa di delay, nggak bisa di skip kayak gitu ya, tapi bisa diturunkan porsinya, ditunda gitu, ditunda pencemaran untuk memberikan dampak yang negatif itu dikurangin lah impact-nya. Nah, ini jelas ya, keterkaitan antara prosesnya itu seperti apa, bermula dari barang sumber daya, kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, baru yang kedua itu kita lebih spesifik ke sumber daya alamnya, kaitannya dengan pertumbuhan ekonominya, terus yang terakhir kaitan pencemarannya di dalam proses produksi dengan pertumbuhan ekonominya. Hubungannya positif kecuali yang atas ini tadi. Oke, jelas ya? Kalau kalian merasa saya terlalu cepat atau perlu ditanyakan, langsung aja, nggak usah ragu untuk unmute, langsung minta untuk di pause bentar, Bu, izin bertanya, nggak paham dikit ini nggak apa-apa. Ataupun kalau sinyal saya lagi nggak bagus, bilang aja ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita bikin roadmap-nya, alur berpikirnya, framework-nya itu bermula di sini. Pentingnya adanya ilmu ekonomi sumber daya alam, itu kita berawal dari adanya keresahan tadi ya, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sementara dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian di sini kita juga melihat efek atau impact dari lingkungan itu sendiri di dalam mengambil sumber daya alam. Tentunya kita tidak ingin mengesampingkan adanya kelestarian sumber daya alam itu sendiri dan lingkungannya, sehingga disinilah diperlukan adanya suatu ilmu atau aplikasi dari khususnya teori ekonomi sumber daya alam supaya sumber daya alam ini dapat dikelola dan memberikan manfaat yang besar bagi manusia tanpa mengesampingkan
kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri. Poinnya di sini yang perlu digarisbawahi adanya kelestarian sustainable of natural resources ini ditekankan di sini. Sustainabilitas atau kelestarian di sini. Ini tadi hubungannya, kalau dijelaskan secara gambar, jelasnya seperti ini tadi, 3 grafik tadi ya, hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, barang, sumber daya alam, dan lingkungan. Nah ini tadi agak kelewat ya, adanya satu komponen yaitu jumlah penduduk. Di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk kita kan terus meningkat trennya, nggak mungkin menurun dari yang 250 juta penduduk meningkat menjadi sekarang berapa itu update-nya? 300 juta mungkin, 300 juta penduduk. 270 kalau nggak salah ya, 270-an. Nah, jumlah penduduk yang semakin meningkat otomatis apa sih harapannya? Ya pertumbuhan ekonominya juga meningkat dong. Kenapa kaitannya ada? Kok jumlah penduduk meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat? Karena kan di dalam pertumbuhan ekonomi GDP kita ngomongin adanya GDP menurut pengeluaran, ada konsumsi rumah tangga. Seiring dengan jumlah populasi, meningkatnya jumlah populasi, maka konsumsi rumah tangganya juga akan meningkat kan? Sehingga di sini pertumbuhan ekonominya juga tentunya akan meningkat. Nah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat tadi dihadapkan dengan barang sumber daya ya, ketika untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat, maka barang sumber daya yang dibutuhkan juga akan meningkat. Ini tadi yang hubungannya positif yang atas. Nah, tapi dihadapkan pada stok sumber daya yang terbatas. Ini hubungannya negatif, dan pertumbuhan ekonomi ini tentunya untuk mendorong proses produksinya juga menimbulkan efek lingkungan tadi berupa pencemaran yang semakin meningkat. Nah, ini dihadapkan seperti ini. Di dalam proses produksi kita menimbulkan efek eksternalitas negatif, khususnya pencemaran lingkungan, dihadapkan juga menipisnya sumber daya alam. Nah, ini berupa proses produksinya berupa apa? Barang maupun jasa. Kalau kita bikin grafik seperti ini, alurnya, grafik alurnya, flow chart-nya. Apa sih tantangan kita di abad 21 ini, khususnya Indonesia, di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini fakta yang di lapangan. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangannya tentunya. Yang kedua, yaitu semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi ya menjadi lahan pemukiman, industri, dan sebagainya. Kemudian, nah ini juga isu yang saat ini terjadi ketika kita membuat ibu kota baru di Nusantara ya, namanya sekarang Nusantara sudah memiliki nama di Kalimantan Timur situ, itu kan artinya ada satu lahan yang dikonversi juga, yang mana itu menjadi dulunya adalah sebagian besar adalah lahan mungkin perhutanan dan sebagainya. Nah itu yang menjadi polemik atau pro kontra di lembaga-lembaga yang berbasis seperti Greenpeace seperti itu. Nah, itu ya menjadi problem ke depan. Apakah ini menjadi solusi, akan menjadi solusi bahwa pindah ibu kota negara itu adalah solusi yang tepat, atau menambah masalah lagi ke depan? Jangka panjangnya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Pro dan kontranya di sini. Yang ketiga adalah luas hutan yang semakin menyusut tadi. Nah, ini fakta. Keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air pula. Luas tanah kritis meningkat yang berkisar di penurunan kesuburan tanah itu sendiri dan proses penggurunan atau degradasi tanah. Kemudian pencemaran udara, perluasan pemukiman kumuh, dan meningkatnya pengangguran, kemudian kesenjangan. Nah, ini problem yang selalu dihadapi, khususnya di negara berkembang seperti kita. Apa sih yang kalian ketahui? Nah, ini kita melihat sejenak lah, menggali sejenak terkait potensi-potensi yang kita miliki.
kita ketahui Indonesia ini salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alamnya, baik yang hayati maupun non-hayati yang terbesar di dunia. Apa aja sih? Kita memiliki 10 rekor kekayaan alam di Indonesia. Ada yang pernah ke sini? Ini di mana? Ini di mana fotonya ini menurut kalian? Bromo, Bu. Bromo. Yakin? Kayaknya, Bu. Udah pernah ke sana, Andrian? Udah, Bu. Udah. Siapa yang pernah ke Bromo lagi? Waktu sunrise, ya bener ya. Ketika sunrise ya, itu bagus banget view-nya. Jadi di langit itu berwarna jingga gitu, bagus banget, keren. Ini salah satu kehebatan alam kita di Bromo, kalau nggak salah memang ini bagus banget. Kita berada di negeri di atas awan, benar-benar kalau kita sudah naik itu bawahnya kita lihat awan-awan gitu. Apalagi ketika pas mataharinya muncul, nah itu indah banget. Bagi kalian yang pecinta alam itu surganya lah salah satu. Buat spot foto-foto, buat menikmati keindahan alam itu benar-benar keren banget. Terakhir ini saya nemenin angkatan ini 2000 sebelum pandemi 2000 berapa itu ya? Angkatannya Raihan itu angkatan 2017. KKL ke sini ke Bromo, Malang. Nah, kalian kasihan ya. Belum sempat ada KKL. Entah nanti gimana jadinya. Angkatan sebelum kalian juga nggak ada itu KKL. Buat piknik kan istilahnya itu. Ya nggak apa-apa, nanti piknik sendiri masing-masing. Terus ada yang tahu ini di mana? Ini di mana? Raja Ampat. Raja Ampat. Ada yang tahu ini di mana? Ya, ini Raja Ampat. Saya juga belum pernah ke sana sih. Tapi impian ya. It's my dream. Not her. Ini bagus banget. Raja Ampat itu kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, termasuk yang sudah diberi nama maupun yang belum berpenghuni. Ada 6.000 lebih nih, yang belum berpenghuni. Ada yang berminat untuk membeli pulau di Indonesia, salah satunya dari 6.000 itu. Kita kan sering ya lihat di website internasional banyak pulau yang dijual untuk dibeli asing kayak gitu kan. Banyak nih pulau-pulau kita yang sudah lepas dibeli oleh asing gitu kan, dikelola oleh asing itu banyak sekali. Kasus di mana itu? Kepulauan Riau ya, salah satunya ada pulau cantik banget. Yang mana itu dimiliki oleh orang, oleh private gitu kan. Di sana ada mungkin resortnya apa, tapi kita nggak boleh masuk di situ. Kita nggak boleh masuk, itu untuk pribadi. Mungkin kesananya khusus ada jet khususnya atau jalur perahu khususnya seperti itu. Ini salah satu ya keindahan alam kita dari sisi perairan gitu. Ini cantik banget kalau di Raja Ampat itu, surganya dunia lah. Banyak turis-turis asing gitu kan, mancanegara yang juga ke sini berlomba-lomba pengen melihat di Raja Ampat. Tapi sayangnya satu lagi permasalahan yang dihadapi apa? Cost ya, dari segi biaya. Biaya kita ke sana, travel ke sana itu mahal banget. Bisa jadi 5 juta lebih itu kan. Biaya mahal banget. Kalau nggak orang berduit ataupun orang asing yang memang berduit ya susah kayak gitu. Padahal ini kan potensinya. Dan infrastruktur, di sana infrastrukturnya juga belum begitu bagus gitu. Terus, nggak kelihatan. Indonesia ini juga memiliki, kita kenal ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia. Ada Pulau Kalimantan yang terbesar ketiga di dunia, terus diikuti Pulau Sumatera, baru kepulauan di Papua. 3 pulau terbesar ini menyumbang masuk dalam 3 dari 6 pulau terbesar
di dunia. Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim terbesar dengan perairan seluas 93.000 dan panjang pantai sekitar 81.000. Hampir 25% panjang pantai di dunia. Nah, bayangin aja 25% panjang pantai itu dimiliki oleh kita. Artinya kan memang potensi khususnya pariwisata di sektor maritim, sektor kelautan ini harusnya menjadi sektor unggulan kita. Tapi faktanya memang kita dihadapkan oleh banyak kendala yang belum menjadi PR jangka panjang kita untuk memperbaiki sektor-sektor pariwisata kita. Meskipun sudah banyak ya, ada perbaikan infrastruktur dan semacamnya. Jangan hanya kita memblow up Bali terus gitu loh. Kita punya ini loh pulau yang cantik, Bali lagi, Lombok lagi. Kemarin ada Mandalika, itu juga salah satu ide yang cukup cemerlang bagi pemerintah ya untuk mengenalkan potensi pariwisatanya sekaligus sirkuit yang di Mandalika itu. Nah, itu cerdas banget. Yang mana dulu diunggulkan di sirkuit Sepang di Malaysia aja, sekarang Malaysia kepanasan gitu lah. Indonesia punya ini sirkuit yang jauh lebih cantik di situ dibandingkan di Sepang, Malaysia. Yang mana itu di kawasan hutan sawit. Kalau di Malaysia panas kayak gitu kan, yang ditonton ya hutan sawit gitu. Kalau di sini di Mandalika itu, nah lingkungan di sekitar itu udah dekat dengan pantai yang cantik, laut yang indah bisa dieksplor oleh para pengunjungnya atau bahkan para ridernya gitu kan. Di sana mereka bukan niat untuk berlomba tapi untuk piknik sebenarnya, untuk traveling. Banyak itu kan, kalau kalian mengikuti Instagramnya bagi yang pecinta MotoGP ini, mereka pada suka ridernya itu suka ngepost di Instagramnya kecantikan pulau kita di Lombok sana. Nah, tapi ini kita harusnya bersyukur kita dikelilingi oleh lautan yang begitu luas, kemudian sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Ada pula negara loh yang nggak punya lautan atau perairan sama sekali. Contohnya di sini adalah Laos. Dia terkurung oleh daratan atau kita kenal sebagai landlocked countries. Ini nggak ada nih. Laos tuh di sini nggak ada. Kelautan perikanannya nggak ada. Bibir pantainya nggak ada. Dia daratan semua. Berbatasan dengan Asia Tenggara, Myanmar dan Tiongkok di sebelah baratnya, kemudian di sebelah timur ada Vietnam, Kamboja di sebelah selatan, dan Thailand sebelah barat. Dia terkunci nih, negara Laos tuh nggak punya sumber daya laut di sana. Nah, kalau untuk memenuhi sumber daya perikanannya dari mana ya? Import kan berarti melakukan perdagangan internasional. Dia beli ikan di negara tetangga, kemudian mungkin nggak bisa dapat ikan yang fresh banget, kalengan atau semacamnya. Nah, ini menjadi lebih mahal, kan? Negara mana lain selain Laos ada? Kalau di Asia itu ada Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, dan Uzbekistan. Amerika ada Bolivia, Paraguay, Eropa ada macam-macam lah ini sampai Afrika. Banyak, nggak cuma Laos doang. Banyak negara yang landlocked countries, terkurung daratan. Nah, kita bersyukur negara kita tuh banyak sumber perikanannya, banyak sumber daya alamnya, baik yang di darat maupun di laut. Kalau negara seperti ini kan biasanya jauh lebih mahal mereka melakukan impor di negara yang memiliki memang sumber daya perikanannya cukup luas gitu kan. Kayak udang-udang kita, kemudian ikan-ikan yang bagus, tuna, tongkol itu kan banyak juga yang dilakukan ekspor ke luar negeri. Itu jauh lebih mahal, berkualitas pula ikannya yang diekspor itu ya. Ada grade-nya. Seperti itu. Kemudian negara kita juga memiliki kebudayaan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Kita ada 740 suku, bangsa dan etnis. Papua saja ada 270 suku. Terus menggunakan 583 bahasa dan dialek.
dari 67 bahasa induk yang digunakan sebagai suku bangsa. Nah, ini ya yang harus ini menjadi potensi ketika kita ingin mendorong ya sektor pariwisata kita. Kalau yang memang sudah tertata ya kembali lagi ke Bali gitu loh. Dia dari segi infrastruktur, sumber dayanya, kemudian cara-cara dia menarik untuk pariwisata sudah sangat tertata gitu loh. Ada pentas seninya di mana udah terjadwal secara bagus, kemudian kebudayaannya dia tetap pakai menggunakan baju adat khusus gitu kan. Nah, itu memang di Bali, tapi kita supaya nggak kembali lagi di Jawa kalau bisa diginiin deh gitu loh, menjadi minat wisata yang menarik gitu loh, tidak hanya melihat sumber daya alamnya yang sudah ada, tapi juga dari pihak masyarakatnya yang saling mendukung, baik masyarakat, pemerintahan setempat pula. Nah, ini juga kita dikenal sebagai penghasil LNG terbesar di dunia, 20%-nya itu dari kita. Kemudian juga timah terbesar di dunia di kita. LNG kita tuh banyak banget, tapi ya itu lagi, kembali lagi, sumber daya modal khususnya dan teknologi yang terbatas, sehingga gas alam cair ini kan memang nggak murah ya. Proses untuk mengolah LNG ini butuh teknologi yang high-tech banget dan mahal banget. Yang mana ini tentunya membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, ini perlunya ada peneliti-peneliti juga ketika kita melakukan ekstraksi atau menentukan spot mana sih yang mengandung misalkan LNG ataupun minyak mentah lainnya, itu butuh teknologi yang masih pinjem dari negara tetangga, negara luar. Terus kemudian risetnya atau ilmuwannya juga masih kebanyakan menggunakan periset luar. Ini kan butuh biaya yang cukup besar pula. Nah, ini diharapkan R&D, anggaran untuk riset dan development kita tuh diharapkan pemerintah bisa mendorong lebih besar supaya riset-riset kita terkait pengelolaan sumber daya alam dan semacamnya itu terus berkembang, nggak tergantung dengan negara lainnya. Kita punya potensi, tapi terkendala oleh itu tadi, kondisi di lapangan. Sulit untuk mengekstraksi, kemudian sumber daya yang terbatas. Lalu kita juga memiliki nih terumbu karang yang terkaya di dunia. 18% dari total dunia ada di Indonesia. Memiliki spesies hiu terbanyak di dunia, ada 150 spesies. Ada yang suka snorkeling di sini? Ada yang pernah snorkeling belum di kelas ini? Kalau belum pernah snorkeling, nggak bisa ngomongin secara langsung bagaimana sih keindahan bawah laut kita gitu, atau diving. Ada yang suka diving, ada snorkeling nggak? Ada yang pernah main ke Karimun Jawa paling dekat? Ada? Ke Bali? Nggak ada. Kalian belum pernah main ke ini, ke lautan kita? Apa istilahnya, perairan yang memiliki potensi buat area snorkeling gitu. Ada yang punya pengalaman nggak? Pernah, Bu. Siapa ini? Dengan Mbak Niki, kemana Mbak? Ke Karimun sama di Lombok, Bu. Wah, ini malah keren nih, Niki udah 2 spot. Menurut Mbak Niki, ceritain deh apa sih yang Mbak Niki alami, lihat sendiri nih, rasakan dari spot-spot yang kita miliki. Apalagi udah 2 tempat nih, di Jawa maupun di Lombok. Bisa diceritain bentar, Mbak? Izin menjelaskan ya, Bu. Kalau di Karimun itu menurut saya lebih terumbu karangnya itu lebih alami gitu, soalnya belum dicampur tangani sama kalau di Lombok itu udah diubah-ubah gitu loh, Bu. Jadi udah ada batunya di dalamnya, jadi terumbu karangnya itu nggak alami lagi. Kalau di Karimun itu masih warnanya itu masih cantik gitu. Kalau di Lombok kan udah buat snorkeling gitu ya mungkin. Jadi kayak terumbu karangnya banyak yang rusak. Itu tapi kalau penangkaran kan? Yang di bawah itu kan penangkaran batu karang kan? Ya, di Lombok. Tapi kalau di Karimun kan mungkin juga aksesnya buat ke sana kan cukup susah ya, Bu. Jadi benar-benar dalamnya itu terumbu karangnya itu masih asri gitu. Ya, saya pun setuju dengan pendapat Niki. Meskipun saya belum pernah ke Lombok, ngiri banget nih udah Niki udah snorkeling di Lombok. Jadi benar ya, di Karimun Jawa
itu keren banget. Koralnya, batu karangnya itu keren banget, benar-benar hidup ya dia. Batu karang ini masuk makhluk hidup ya, bukan benda mati yang seolah kayak batu di bawah laut. Ini bukan, ini masuk makhluk hidup juga yang bisa tumbuh, berkembang, dan punah pula. Nah, ketika di Karimun Jawa itu benar-benar batu karangnya itu indah banget. Kalau kita nggak terjun, nggak masih di atas kapal gitu ya, itu pun masih kelihatan banget. Kalau kena terpaan cahaya matahari gitu ya, masuk ke laut, ke dalam laut, itu masih kelihatan dan bersinar gitu loh, berkilau dari bawah itu kelihatan banget. Kalian nggak usah terjun ke bawah pun udah kelihatan banget, cantik banget, eksotis. Nah, mungkin kalau Karimun Jawa belum banyak belum banyak wisatawan sebanyak di Lombok, kemudian belum banyak terkena efek-efek lain gitu kan, sehingga masih terlihat alami dibandingkan di Lombok. Sementara di Lombok yang koralnya sudah mulai rusak, ini perlu adanya penangkaran atau tadi yang di bawah itu kayak ditanam-tanamin anak bibitnya si batu karang itu sendiri. Nah, inilah keindahan alami di Indonesia, apalagi di Pulau Derawan nih. Pulau Derawan di Turtle Island atau di pulau yang banyak kura-kuranya itu indah banget juga. Saya juga belum pernah nih, pengen ke sana nih. Nah, kalau yang sudah ngalami sendiri pasti akan amazing, maksudnya kagum banget dengan keindahan alam kita. Nggak hanya yang di darat yang gampang dilihat gitu ya, tapi tidak bawah laut. Bagi yang suka diving, snorkeling ini bagus banget dan patut dijaga. Kalian nanti sebagai generasi penerus bangsa, kalau nantinya berkecimpung di bidang kebijakan ya, nanti di DPR atau DPRD khusus di bagian lingkungan alam, dimohon untuk moralnya dan etikanya terkait untuk menjaga kelestarian alam itu tetap dijaga, karena ini untuk generasi selanjutnya, nggak hanya sesaat aja kita melihatnya, tapi juga jangka panjang. Kemudian kalau di darat kita lihat Indonesia ini juga menempati peringkat pertama produk pertanian, yaitu cengkeh, pala, kemudian peringkat kedua di karet alam dan minyak mentah atau minyak sawit mentah. Minyak sawit mentah ini posisi pertama kita. Kejar-kejaran antara Malaysia dan Indonesia. Nanti coba dicek kita sudah turun atau tetap peringkat pertama. Ini kalah yang menjadi penarik dulu ya, waktu penjajahan banyak bangsa asing datang kan, Belanda, bangsa Portugis, berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia dengan melakukan VOC itu ya, perdagangan itu. Mengambil rempah-rempah kita, kemudian menjualnya kembali ke negaranya, ke Uni Eropa dan negara luar lainnya dengan harga yang cukup tinggi. Rempah-rempah itu kan bisanya cuma tumbuh di daerah tropis seperti itu kan, kalau di luar negeri nggak bisa tumbuh dengan baik seperti di Indonesia. Makanya memiliki harga jual yang cukup tinggi, dan inilah awal mula rempah-rempah kita menjadi awal mula penjajahan ya. Banyak negara berlomba-lomba untuk pengen menduduki di Indonesia. Ada Spanyol juga waktu itu. Kita ngomong banyak sejarah di situ. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kita juga mengekspor kayu lapis atau polywood. 80% itu ada di kita. Pangsa pasar market share dari polywood itu berasal dari Indonesia. Kayu lapisnya. Nah, ini yang suka ibu-ibu biasanya. Nggak hanya ibu-ibu sih, anggrek. Ini juga bapak-bapak juga suka, cantik banget. Kita juga memiliki sekitar 6.000 jenis anggrek. Yang terbesar ada anggrek macan, kemudian yang terkecil pun kita punya, yang daunnya sangat kecil. Terus ada yang paling langka banget nih, anggrek hitam dari Papua itu langka banget dan cukup mahal banget. Tanaman aja bisa dihargai jutaan, bahkan puluhan juta ya. Karena memang keunikannya dan nggak gampang untuk merawat tanaman ini. Kalau kalian pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor, nah ini tempatnya nih, surganya untuk
sumber daya hayati kita. Anggrek di sana cantik-cantik banget. Bahkan ada yang khusus ya buat dijual gitu kan. Ada tempat khususnya di botol-botol kecil gitu kan, bibit-bibit. Anggrek apa, kamu pengen apa, ambil di sana bisa dijual gitu. Per botolnya kisaran berapa ya waktu itu? 50 ribuan lah kalau nggak salah. Masih kecil. Tapi saya bawa pulang juga nggak cocok. Mati. Suhunya nggak cocok. Karena memang perawatan untuk tanaman ini juga butuh ini ya, perawatan khusus, keseriusan, dan terus kita juga memiliki bahan hutan bakau terluas juga. Bakau ini kan bermanfaat banget untuk menahan erosi atau abrasi ya. Kalau nggak ada bakau ya air laut langsung masuk ke daratan dan menyebabkan banjir di mana-mana. Ini yang sering dilakukan anak-anak hima ya, melakukan penanaman bakau di pinggir pantai atau biasanya mahasiswa baru gitu ya. Ini penting banget kita menanamkan sejak dini ke anak-anak kita. Biasanya sudah ada nih program kayak gini di SD atau SMP atau mana, ke hutan bakau bareng-bareng menanam bibit tanaman bersama. Ini untuk long last investment, untuk investasi jangka panjang kok. Kalau nggak ada bakau ya sudah, itu akan mengikis daratan sehingga akan menyebabkan air laut itu masuk. Nah, ini sekilas terkait tadi ya 10 rekor potensi alam yang kita miliki supaya kalian aware gitu. Kita tuh punya banyak sumber daya alam nih yang luas banget. Apalagi ada yang nanti mahasiswa asing nih, saya pengen cerita. Nanti saya pengen gali cerita yang mahasiswa asing itu di negaranya seperti apa. Kita bisa bandingin gitu di kelas BC ya khususnya. Nah, itu sekilas ya terkait potensinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, kita masuk dulu biar selesai. Sejarah ESDAL ini sebenarnya sudah diamanatkan di Undang-Undang Dasar. Nomor berapa sih? Yang mengatakan bahwa bumi, air, sumber daya alam terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu pasal berapa? Ayo, yang nggak hafal UUD-nya. 33, Bu. Pasal 33. Ini sudah tertuang, diamanatkan langsung sejak kita merdeka ya, 1945. Bahwa semuanya ya, bumi, air, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Semuanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi bukan berarti mengesampingkan kelestarian dan kerusakan akibat yang ditimbulkan itu tadi ya. Contohnya kalau kasus di Freeport itu kan milik kita. Lahan emas gitu kan, itu kan milik kita, tapi dikelola oleh asing waktu zaman periode Orde Baru ya. Kita hanya mungkin di bawah 10% menguasainya, sisanya dimiliki oleh asing. Tapi sekarang di periodenya Pak Jokowi, kita sudah berhasil ya melakukan renegosiasi dengan perusahaan tersebut untuk memiliki lebih dari 50%. Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelumnya, sumber daya alam itu telah dieksploitasi, namun kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia jauh yang diharapkan. Nah, namun hal ini menimbulkan suatu paradoks, yang mana kemiskinan itu masih begitu parah dihadapkan dengan sumber daya alam yang melimpah. Ini ada kayak efek trade-off gitu loh, istilahnya, ya benar nggak? Trade-off kan? Kita dihadapkan suatu hal yang ironis, sumber daya alam kita tuh melimpah, tapi tingkat kemiskinan juga masih cukup tinggi gitu loh, meskipun trennya sudah sedikit turun dari yang double digit sekarang tinggal single digit. Tapi kembali lagi ya, karena pandemi tingkat kemiskinan naik lagi menjadi double digit kayak gitu. Paradoks inilah yang mengindikasikan adanya kesalahan dalam pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini ya, kita sudah menyadari kesalahan dalam pola pengelolaan maupun pemanfaatannya yang harus segera direvisi atau dilakukan peninjauan kembali. Bagaimana supaya memproduksi atau mengelola sumber daya alam itu yang salah menjadi yang lebih terarah atau yang benar. Gitu.
Ini juga disampaikan oleh para ekonom dulu ya, adanya pandangan pemanfaatan sumber daya alam disampaikan oleh Malthus yang mengatakan pandangan mengenai kelangkaan dan keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Masih ingat nggak bunyinya seperti apa? Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu seperti apa dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan atau sumber daya alam. Masih ingat nggak yang dikatakan Malthus? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan dengan Mas siapa? Kalau tidak salah yang saya ingat terkait Malthus itu, beliau mengatakan bahwasanya pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya alam itu seperti deret hitung, Bu. Jadi kalau pertumbuhan sumber daya alam itu kan 1, 2, 3. Kalau pertumbuhan sumber daya penduduk, jumlah penduduknya itu 2, 4, 8 dan seterusnya gitu, Bu. Jadi suatu saat nanti sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk itu akan berkurang gitu loh, akan menemui titik nol gitu, Bu. Ya. Menurut kalian cepat mana? Pertumbuhan penduduk apa pertumbuhan apa tadi dilihat tuh sumber daya alam? Lebih cepatan mana? Kecepatannya lebih cepat mana? Pertumbuhan penduduknya atau Penduduk, Bu. penduduk ya dibandingkan pertumbuhan apa? Satunya lagi Sumber pangan. sumber Pangan, Bu. pangan atau sumber daya alamnya. Ya, ini benar yang dikatakan Malthus ya. Dia sejak pemikirannya itu 1798 sebelum kalian lahir, sebelum saya lahir lah, sebelum dijajah. Ini periode kapan ya? Dijajah Belanda ya, masa penjajahan Belanda. Nah, bahwa dia mengatakan pertumbuhan penduduk itu jauh lebih cepat, jauh lebih ekspansif dibandingkan dengan pertumbuhan produksi bahan pangannya atau sumber daya alam. Inilah yang memunculkan adanya pandangan scarcity atau kelangkaan itu tadi. Suatu saat, kebutuhan pangan itu nggak akan bisa mencukupi untuk kebutuhan penduduk di suatu negara atau di dunia. Nah, inilah yang perlu dipikirkan sejak dari dulu bahkan sekarang ya. Bagaimana supaya kebutuhan bahan pangan atau pokok kita itu terus terpenuhi untuk konsumsi dalam negeri maupun seluruh masyarakat di dunia tanpa mengesampingkan tadi efek yang ditimbulkan kerusakan alam dan sebagainya. Nah, ini kan perlu ada peralihan nih, misal diversifikasi bahan pangan ya. Mungkin kalau penduduk Indonesia kita kenal sebagai penduduk yang mensukai mengkonsumsi beras, nasi, seperti itu, perlu adanya diversifikasi lainnya. Namun sulit kan yang namanya mengubah habit, kebiasaan orang yang biasanya makan nasi, diubah suruh makan jagung. Seperti itu kan susah. Nah, inilah yang menjadi problema sendiri, mengubah kebiasaan yang lain itu jadi susah. Tapi diversifikasi produk pertanian itu perlu dan wajib dilakukan, khususnya di bidang riset di pertanian dan di bawah dinas pertanian pula. Nah, ini perlu proses untuk melakukan diversifikasi atau produk-produk pertanian supaya untuk ada bahan pengganti ketika suatu produk yang ini nggak cukup, ada produk lainnya, saling melengkapi lah. Bukan berarti harusnya sih substitusi, saling mengganti. Cuman kalau untuk bahan pangan yang berawal dari kebiasaan itu agak sedikit sulit, harus dipaksa gitu kan. Terus kemudian ada dari Adam Smith, kemudian Ricardo terkait teorinya berkata sewa lahan dan semacamnya. Ini tadi udah ya, ESDAL ini adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mencoba menerapkan teori ekonomi khususnya mikro. Bukan berarti nggak lepas makro ya, tapi lebih banyak kita ngomongin mikronya. Dalam mengelola sumber daya alam dan energi
untuk memenuhi kebutuhan manusia secara optimal, efisien, dan efektif, serta lestari. Jangan lupa mengesampingkan kata lestari. Nah, ini penting banget. Ini bisa kalian baca dewe lah. Ini baru banget lah, ilmu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu, ilmu yang baru, khususnya apalagi di Indonesia ya. Nah, negara berkembang biasanya jauh lebih lambat lah, dibandingkan negara maju yang sudah mengenalkan dari dulu lah. Namun dengan semakin berkembangnya kompleksitas pembangunan ekonomi, maka semakin disadari bahwa ilmu ini penting dan untuk menjaga sustainability of development, pembangunan yang berkelanjutan itu, kita nggak bisa mengesampingkan adanya efek lingkungan, sumber daya alam. Sehingga diperlukan adanya ilmu khusus di sini yang berbicara terkait itu. Disinilah ilmu ekonomi sumber daya alam yang berbicara bagaimana kita memanage sumber daya alam tersebut supaya dapat dikelola digunakan secara wise ya, tidak berlebihan seperti itu. Nah, ini Prof. Emil juga mengatakan bahwa ekonomi dan lingkungan bukanlah dua dimensi yang saling menjauh atau berlainan, tapi keduanya ini dua elemen yang harus saling berhubungan tadi ya, atau kita katakan sebagai mutualistis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ketika pertimbangan atau kebijakan ekonomi itu mengesampingkan adanya dimensi lingkungan, maka akan menimbulkan suatu bencana. Tapi ketika keduanya berhubungan secara baik, maka lingkungan ini akan menjadi surga yang mengagumkan. Makanya ini nanti mungkin menjadi diskusi kita ya. Bagaimana sih menurut kalian peralihan ibu kota yang baru itu dari segi ekonomi sumber daya alamnya maupun sedikit ke lingkungannya. Bukan sedikit sih, harusnya banyak ke efek lingkungan. Ini menjadi bahan diskusi yang menarik. Bisa baca sendirilah ya. Manifestasi ekonomi yang terkait erat dengan lingkungan akan mewujudkan realita dalam membangun berwawasan lingkungan atau kita kenal eco-development dan etika lingkungan hidup, environmental ethic. Ada etika-etika nih ketika kita berbicara membuat sebuah keputusan khususnya pembangunan ya. Kita harus melihat dari segi etikanya, kemudian dari efek ke lingkungannya yang kita kenal sebagai eco-development dan environmental ethics. Nah, Munasinge, benar nggak ya bacanya? Munasinge atau Munasing tahun 1993, dia mengenalkan ada 3 pilar orientasi atau dimensi pembangunan berkelanjutan. Ada dari sisi ekonominya, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian sisi ekologinya terkait kelestarian alam tadi, dan sisi sosialnya stabil, harmonis, dan sejahtera. Ya, bentar, ini ada yang lebih jelas lagi. Jadi itu ada 2 PPT, bisa kalian download sendiri. Kalau saya nerangin semua nanti habis waktunya ini. Ini ada 2 PPT, sama aja sih. Cuman saya baru sadar, saya nyimpen ini. Udah terlanjur jelasin yang tadi. Nah, pembangunan berkelanjutan yang dikenalkan oleh Munasinge tadi, ada 3 komponen, yaitu ekonomi, ekologi, dan socio-cultural. Gambarnya seperti ini, segitiga dimensi ya tadi. Ekonomi yang paling puncak, kemudian environmental atau lingkungan hidup sebelah kanan, dan socio-cultural atau sosial budaya. Kita berbicara pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya untuk mensinkronkan atau mensinergikan dan memberikan bobot yang sama bagi 3 aspek utama pembangunan, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan selanjutnya, supaya dapat pembangunan ini berlanjut secara berkelanjutan dan lestari. Nah, inilah 3 komponen penting di dalam pembangunan berkelanjutan ini saling berkaitan. Nggak bisa kita mengatakan pembangunan itu hanya fokus pada ekonominya aja,
atau pada fokus ekonomi dan sosial cultural juga. Tapi juga ketiganya. Jadi misalkan contoh di Bali yang paling gampang ya. Pembangunan suatu proyek di sana, misalkan ada pembangunan proyek mall di sana ya. Pembangunan mall di sana ada ketentuannya dari segi sosial cultural, di sana tuh nggak boleh katanya bangun bangunan di atas di lebih tinggi dibandingkan kuil mereka. Jadi paling berapa lantai sih? 2 lantai atau 3 lantai kayak kalau nggak salah ya. Maksimal itu paling 2 lantai atau 3 lantai. Kemudian dari segi lingkungan hidup juga seperti itu. Dia harus melihat apakah ini aman nggak bangun di sini gitu kan. Bagi ekosistem di situ perusak enggak seperti itu ya. Jadi inilah aspek-aspek di dalam kita tekankan di dalam ekonomi, di dalam pembangunan berkelanjutan dari segi ekonominya, khususnya pertumbuhan ekonomi, kemudian sosial, cultural, dan environment. Nah ini kalau dipecah seperti ini ya. Tujuan pertama adalah pertumbuhan ekonominya bisa diambil dari redistribusi pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan bantuan. Kemudian dari tujuan ekologisnya kita melihat dari pengukuran lingkungan, penilaian, dan internalisasi. Kemudian dari sosial cultural tadi, lihat dari partisipasi populernya di sana, konsultasi dengan masyarakat di sana, dan efek pluralisme tadi. Ya, contoh di Bali. Nggak boleh bangun di atas lebih tinggi dari kuil. Kok kuil sih? Pura. Nah, ini. Nah, ini mungkin cukup sampai sini terkait. Satu lagi ada 5 pillar ya, 5 pilar pembangunan berkelanjutan. Dia menambahkan aspek kelembagaan dan penegakan hukum. Bermula dari Munasingi, kemudian berkembang, ilmu itu berkembang bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya 3 aspek tadi, tapi juga menambahkan 2 aspek lainnya, yaitu sisi kelembagaan lingkungan dan penegakan hukumnya. Benar, kalau nggak ada hukum yang jelas ya orang akan serampangan kan. Para pemilik modal asal-asalan mereka mendirikan bangunan di situ kan untuk proyek yang memang untuk menguntungkan mereka sendiri seperti itu. Kemudian kelembagaan lingkungan juga mengkaitkan nih dengan institusi-institusi kelembagaan di sana. Dia juga proses perizinan dan sebagainya perlu adanya keterkaitan 5 pilar ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kita diskusi aja sejauh ini. Ada yang mau ditanyakan terkait pembangunan berkelanjutan? Kita sudah membicarakan efek scarcity, kemudian konsep dan definisi dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan pula. Kemudian bagaimana sih apa sih yang dimiliki oleh kekayaan alam kita dan harusnya kita sebagai generasi penerus itu seperti apa? Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusikan. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa.